Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang masuk kepada kami, kepada admin kami. Saya bacakan pertanyaannya. Saya merasa mulai jenuh dengan kondisi stay at home yang sudah sebulan lebih, udah 2 bulan lebih ini bahkan. Apakah usaha untuk disiplin tidak keluar rumah, menjaga kebersihan berlebihan, seperti selalu semprot disinfektan tiap ada orang yang pegang pagar rumah, jadi khawatir jika lihat tetangga ngobrol di gang, memang bisa menyebabkan ketakutan berlebihan dan menjadi antisosial. Saya juga tidak buka medsos, Facebook, FB di sini tulisnya, IG, Instagram, dan keluar dari beberapa grup hobi olahraga karena menjadi kesal menahan diri untuk tidak keluar rumah, tapi melihat anggota grup cuek aja melakukan aktivitas di luar. Jadi saya ingin membahasakan dulu atau meletakkan dulu dalam koridor pertanyaannya ya. Jadi kurang lebih kalau kita permudah, apakah pandemi COVID-19 ini dapat berdampak kepada ketakutan yang berlebihan atau antisosial kalau dalam bahasa pertanyaannya ini. Nah, saya ingin menjelaskan konsep psikologinya dulu. Jadi dalam psikologi, kalau tadi di bahasa pertanyaannya ada bahasa ketakutan yang berlebihan, kita mengenal di psikologi ini ada istilah yang mungkin lebih dekat ya dengan istilah ketakutan yang berlebihan ini, yang mungkin pas begitu, adalah kita menemukan nanti ada istilah fobia, ada juga istilah anxiety. Anxiety atau kalau dalam bahasanya secara spesifik di psikologi itu adalah anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Ini diartikan sebagai rasa cemas yang berlebihan terhadap ancaman yang belum nyata. Nah, jadi saya sering menyampaikan bahwa konsep kecemasan ini dia berbeda dengan takut yang biasa. Jadi hadirin para pemirsa SOS, ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, takut itu adalah sesuatu yang kalau dalam bahasa kita itu manusiawi ya gitu. Jadi kalau kita tidak punya rasa takut, malah ini sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi kemanusiawian kita. Artinya kalau dalam bahasa agama sunatullah kita diberikan rasa takut, tinggal nanti bagaimana rasa takut ini manifestasinya atau prakteknya yang sesuai begitu dengan yang diharapkan dari rasa takut itu ada. Nah, perbedaan rasa takut dengan nanti menjadi kecemasan yang berlebihan adalah takut itu real atau faktual objeknya, takut terhadap apa. Sementara rasa cemas nanti yang berlebihan itu dia belum real, belum terjadi. Sebagai contoh, secara mudah misalkan kita melihat gunung meletus. Rasa takut yang manusiawi, yang rasional, yang baik, tentu saja kemudian tetap pada koridor ya gunung meletus, maka menimbulkan kewaspadaan kita untuk menghindar, mencari perlindungan begitu ya. Itu karena ada aspek rasa takutnya. Objeknya ada gunung meletus begitu. Fakta misalkan. Tapi nanti menjadi kekhawatiran yang berlebihan ketika kita takut terhadap sesuatu, objeknya nggak ada. Kita khawatir bencana alam, padahal nggak sedang terjadi bencana alam, objeknya belum ada. Nah, ini yang membedakan antara takut yang biasa dengan kecemasan berlebihan, atau sekali lagi dalam bahasa psikologi, anxiety disorder, gangguan kecemasan. Nah, kalau dikaitkan dengan fobia tadi, fobia ini adalah ketakutan terhadap sebuah objek. Jadi mirip-mirip. Nah, dalam manual diagnosa yang kita pakai, kami gunakan, fobia, disorder spesifik fobia bahkan dinamakan, ini masuk dalam klaster yang sama dengan anxiety. Jadi, kalau anxiety adalah klaster besarnya, maka fobia masuk di dalam klaster anxiety tersebut. Fobia ketakutan terhadap sesuatu. Jadi fobia ini salah satu jenis gangguan kecemasan jadinya. Dia ada dalam satu klaster anxiety itu,
Dan di dalam psikologi kita menyebutnya dengan istilah spesifik fobia. Merupakan perasaan takut yang kuat dan tidak masuk akal, yang biasanya objeknya ada di sekitarnya. Objeknya spesifik kalau untuk fobia ini. Mohon untuk orang-orang yang berada di sekitarnya, sekaligus saya mencoba mengedukasi masyarakat, tidak menggunakan ketakutan fobia sebagai bahan candaan gitu ya. Mereka betul-betul orang-orang yang punya kondisi fobia ini merasa tidak nyaman dengan objek yang ditakutinya, misalkan tadi balon, misalkan ada kasus juga takut dengan kucing, misalkan ada kasus juga takut dengan serangga, ada yang takut dengan ketinggian. Mohon betul, apalagi kalau misalkan yang masih muda, para remaja, kadang menggunakan aspek-aspek ini sebagai bahan bercandaan, prank misalkan begitu ya. Tidak melakukan ini kepada mereka-mereka yang memang memiliki fobia. Sejauh mana ini menjadi fobia dan sejauh mana dia menjadi ketakutan biasa gitu, supaya kita juga nggak gampang menyamakan. Makanya tadi saya ingin ini menempatkan sebagai konsep yang jelas dulu, supaya kita juga nanti jangan sedikit-sedikit kita bahasakan itu adalah oh itu kecemasan gitu. Apalagi nih sekarang era informasi, kita tinggal cari informasinya, kita takut sedikit kita sudah memberikan dalam tanda kutip ya diagnosa kepada diri kita, kepada orang lain sebagai orang yang anxiety, gangguan kecemasan, padahal dia harus memenuhi beberapa gejala dulu. Nah, para pemirsa, ayah bunda dan keluarga hebat, pemirsa SOS dimanapun berada, kalau kita berbicara terkait dengan gejalanya, orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan, termasuk gangguan fobia di dalamnya tadi, ini ada gejala-gejala yang berbeda nanti dengan cemas yang biasa atau takut yang biasa tadi ya. Yaitu ini mulai ada jantung yang berdebar-debar secara jantung berdenyut pasti gitu ya, orang berdenyut kita sudah meninggal gitu. Tapi ini bukan hanya sekedar berdenyut, tapi berdebar. Sampai kemudian juga ada gemetar, tegang. Beberapa atau sebagian besar juga ada nafasnya tersengal atau sulit bernafas, berkeringat, sampai kepada merasa pusing. Kalau kaitannya dengan aspek kognitifnya atau yang menjadi pikirannya merasa terancam, akhirnya sulit berkonsentrasi. Nah, orang-orang yang dengan gangguan fobia ini, dengan kecemasan ini, dengan gejala seperti ini tadi, kita bisa secara sederhana dulu gitu ya. Karena tentu saja kalau kita ingin memastikan apakah seseorang menderita gangguan atau tidak, saya menyarankan betul kita berhati-hati untuk lebih baik kita bawa kepada orang yang memiliki ilmu, misalkan kepada psikolog, pada psikiater begitu ya, kalau dikaitkan dengan kasus-kasus seperti ini. Jadi tidak serta-merta kita bangun asumsi sendiri bahwa oh dia anxiety, dia cemas, dia fobia. Tapi secara mudah ini bisa kita katakanlah kita gunakan sebagai panduan awal bagaimana kita merasa kita ini anxiety atau enggak sih, kita ini cemas atau enggak sih gitu. Ya kalau kita takut misalkan tadi contohnya kepada kecoa, kepada tikus, tapi tidak sampai berdebar-debar, tidak sampai kemudian berkeringat, apalagi sampai ada yang ketika sudah berkeringat pusing begitu ya, hilang kesadaran sampai pingsan begitu. Kalau nggak sampai seperti itu, sangat mungkin itu adalah sesuatu ketakutan yang biasa. Takut sama tikus, mungkin lebih kepada kecoa gitu ya, itu kepada jijiknya gitu kan ya, bukan aspek-aspek yang tadi sifatnya tidak konkret gitu atau berlebihan dalam pemikirannya, dalam aspek kognitif orang yang menderita gangguan anxiety atau fobia itu tadi. Nah, sehingga sangat banyak di antara mereka yang memiliki gangguan anxiety, fobia, dalam manifestasi praktek perilakunya, nah, dia akan cenderung menghindar dari yang menjadi sumber dari ketakutan atau kecemasannya.
Itu tadi, makanya saya menjadi hal yang penting untuk saya sampaikan bagi mereka betul-betul tidak nyaman. Misalkan orang yang fobia terhadap ketinggian, ya mereka sangat cenderung untuk menghindar dari ketinggian. Jangan justru ketika kita sudah tahu teman kita, ada mungkin anggota keluarga kita, saudara kita yang memiliki ketakutan, kecemasan tertentu terhadap sebuah objek atau sebuah kecemasan tertentu, kita sudah tahu dia cemas terhadap apa, justru kita takut-takutin, justru kita bercandain. Jangan, kasihan. Karena di pertanyaan tadi juga ada istilah antisosial. Nanti saya akan masuk kepada jawaban yang lebih detailnya ya, tapi ini saya ingin membangun konsepnya dulu supaya kita ini tidak keliru dalam memahami aspek-aspek psikologi dengan aspek-aspek yang mungkin berbeda di istilah orang awam secara umum. Termasuk antisosial nih. Apakah pandemi COVID-19 ini berpengaruh kepada perilaku antisosial atau antisosial? Yang harus kemudian saya jelaskan terkait dengan istilah antisosial ini, di dalam psikologi pasti berbeda dengan antisosial yang apalagi ini sekarang menjadi bahasa anak-anak gaul ya, ansos gitu, antisosial. Yang kalau di dalam psikologi ini disebut dengan antisocial disorder, sebuah gangguan kepribadian ini ditandai perilaku yang tidak memperdulikan dan melanggar hak asasi orang lain secara berkepanjangan. Jadi bukan dalam waktu yang sebentar, tapi dia panjang waktunya. Ciri lainnya rasa moral dan nurani yang rendah, serta biasanya diikuti dengan perilaku kriminal, agresif, ada impulsif juga di dalamnya. Nah, ini tentu saja berbeda dengan asumsi orang-orang awam secara umum bahwa antisosial itu ya dia nggak mau berteman, dia menyendiri. Kalau dalam psikologi mungkin kita pernah dengar istilah introvert gitu ya, dia tertutup, dia lebih senang menyendiri begitu ya. Nah, sering disebut dengan introvert. Nah, ini berbeda. Mungkin kalau yang difahami orang-orang awam terkait dengan antisosial cenderungnya mengarah kepada kepribadian yang seperti itu tadi, yang tertutup, yang dia nggak gaul gitu bahasanya. Ini berbeda. Maka kalau antisosial ini sudah masuk dalam gangguan kepribadian gitu. Saya mencoba memahami yang ditanya terkait dengan antisosial ini lebih kepada sosial fobia sosial gitu. Jadi sosial fobia ini rasa ketakutan ekstrim dalam situasi sosial yang melibatkan performa tertentu, terutama situasi yang sama sekali asing atau di mana Anda akan merasa diawasi, dievaluasi oleh orang lain. Nah, sangat mungkin nanti kalau dikaitkan dengan COVID-19 ini ada physical distancing, kemudian ada juga social distancing gitu di awal-awalnya, kemudian dirubah menjadi physical distancing tadi. Akhirnya kita cenderung nggak bahkan ada ketakutan gitu ya untuk salaman, menghindari yang biasanya sudah kita lakukan secara baik gitu ya, bahkan sebagian sudah menjadi kultur, sudah menjadi budaya, akhirnya melakukan sesuatu yang berbeda atau bahkan bertolak belakang. Makanya muncul sebuah perasaan yang tadinya kita adalah masyarakat yang misalkan guyup gitu ya, senang dengan bersamaan gitu. Nah, ini menjadi akhirnya harus menjaga diri, ada jaga jarak, tidak bersalaman sementara waktu, pakai masker begitu ya. Biasanya kita bisa melihat senyuman orang lain, saudara-saudara kita, teman-teman kita, karena pakai masker ini jadi ketutup gitu ya, walaupun ada masker yang ada gambar senyumnya, ketawanya gitu ya. Tapi tetap saja ini berbeda, dan tentu saja perubahan ini memberikan perasaan yang paling tidak kalau buat saya, buat sebagian orang muncul ketidaknyamanan, minimal itu. Ada ketidaknyamanan. Nah, sampai dalam taraf-taraf tertentu akhirnya dia menjadi betul-betul merasa terganggu dengan kondisi tadi. Nah, jadi itu gambaran konsepnya terkait dengan kecemasan atau ketakutan yang berlebihan itu tadi
lebih tepat kita bahas dalam perspektif anxiety, kecemasan, dan antisosial ini difahami lebih tepat dengan sosial fobia. Jadi ini dalam satu klaster. Jadi kita nanti akan lebih membahas dalam pendekatan anxiety disorder. Apakah pandemi COVID-19 ini berdampak kepada menimbulkan anxiety disorder atau gangguan kecemasan yang di dalamnya ada fobia, nanti ada macam-macam. Nah, para pemirsa SOS, ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, menjawab pertanyaan tadi, apakah pandemi COVID-19 berdampak kepada anxiety? Maka saya khususnya selalu menyampaikan dalam seminar, dalam training saya mendasarkan pada aspek-aspek yang ilmiah, sehingga menjawab pertanyaan tadi saya memaparkan setidaknya kalau yang saya gunakan, yang saya dapat pelajari ketika saya kuliah adalah berbasis ilmiah. Mana basis ilmiah untuk kita menjawab atau melihat sebuah fenomena. Maka kalau terkait dengan pandemi COVID-19 dikaitkan dengan anxiety atau kecemasan, saya ingin menjawabnya tidak berdasarkan asumsi, tapi saya mendasarkan kepada jurnal psikologi. Nah, saya menemukan setidaknya ada 2 jurnal ya. Jadi anxiety ini diartikan juga sebagai reaksi individu terhadap stres. Jadi kalau yang pernah ikut seminar yang saya adakan secara online di WA group, bahwa kita berbicara pandemi COVID-19 bukan hanya terkait dengan isu kesehatan fisik, tapi ternyata bersamaan dengan itu ada isu atau dampak kesehatan psikologis. Ini salah satunya disampaikan terkait dengan dampak psikologisnya, yaitu stres. Yang kalau kita kaitkan dengan anxiety ini, maka anxiety merupakan reaksi dari stres. Jadi ketika kita stres terkait dengan kondisi COVID ini, ada kemungkinan berdampak kepada anxiety berdasarkan dari penelitian yang dilakukan itu tadi. Nah, gangguan kecemasan ini juga difahami muncul karena peristiwa yang tidak diinginkan. Ada orang yang disayangi meninggal, ada perceraian, ada trauma masa lalu, masa kecil gitu ya. Ini dapat menimbulkan menjadi penyebab anxiety. Maka ketika ada peristiwa yang tidak diinginkan, yaitu COVID-19 sebagai bagian dari peristiwa yang dia tiba-tiba hadir, yang sebagian tentu tidak menginginkan ini, maka menjadi penyebab dari anxiety. Para pemirsa SOS, ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, di sebuah jurnal ditulis atau dibuat oleh Ali Fardin pada April 2020. Dalam jurnal ini merupakan review dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian PubMed dan lain sebagainya. Dan hasil review dari Ali Fardin adalah COVID-19 telah menyebabkan beberapa dampak psikologis termasuk peningkatan kecemasan. Jadi terkonfirmasi dari jurnal ini yang ditulis oleh Ali Fardin di April 2020. Kemudian dalam jurnal yang lain sama juga di April 2020 yang ditulis oleh Tan dan kawan-kawan, Tan et al., Psychological Impact of the COVID-19 Pandemic on Healthcare Workers in Singapore. Jadi dampak psikologis dari pandemi COVID-19 terhadap tenaga kesehatan, pekerja kesehatan di Singapura. Ini penelitian dilakukan di Singapura. Yang ditemukan dalam jurnal tersebut, 14,5% dari 470 pegawai kesehatan yang diteliti di dalam penelitian ini terindikasi positif anxiety. Jadi jurnal ini juga kemudian mengkonfirmasi bahwa pandemi COVID-19 berdampak kepada anxiety atau kecemasan, meningkatnya kecemasan.
Nah, sehingga ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, pemirsa SOS, ketika terkonfirmasi bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak kepada masalah psikologis, termasuk gangguan kecemasan, anxiety di dalamnya, kita berbicara bagaimana mengatasinya. Kalau untuk mengatasinya, ada namanya psikoterapi ya. Kalau psikoterapi ini terkait dengan anxiety, terkait dengan gangguan kecemasan, yang sering dilakukan adalah cognitive behavioral therapy, CBT. Kita mengenalnya dengan istilah CBT. Jadi dengan cognitive behavioral therapy ini membantu orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan, yang ada pikiran-pikiran negatif. Jadi asumsi dari CBT ini munculnya gangguan kecemasan itu karena ada pemikiran-pemikiran negatif dalam diri seseorang. Maka dengan terapi ini menata ulang, dicoba untuk ditata kembali pikiran-pikiran negatif tadi supaya menjadi pikiran yang positif, sehingga orang yang memiliki gangguan kecemasan tadi akan berpikir lebih realistis, sehingga akhirnya kondisi kecemasannya akan menurun akhirnya. Diharapkan dengan CBT konsep sederhananya seperti itu. Tentu saja dalam pelaksanaannya tidak sederhana. Mulai dari misalkan kita menemukan sumber dari kecemasan seseorang, apa masalahnya, kenapa dia sampai punya kecemasan seperti itu sesuatu yang tidak mudah pastinya. Jadi ini hanya sederhananya cara kerja psikoterapi CBT tadi, cognitive behavioral therapy, seperti tadi. Jadi menata ulang pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Nah, para pemirsa, ayah bunda, keluarga hebat, dan pemirsa SOS dimanapun berada, mudah-mudahan kita tidak harus sampai taraf mengatasi, karena kalau mengatasi berarti kita sudah menjadi bagian orang-orang yang terdampak secara psikologis. Dalam kasus ini anxiety, dan tadi mungkin spesifiknya ada sosial fobia juga gitu ya. Nah, maka ada konsep mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kita pernah menyampaikan, dan ini menjadi hal yang baik untuk kita selalu ulang, selalu pahami kembali, bahwa ada tips sehat psikologis di saat krisis yang kami buat. Jadi ada konsep BML. Yang pertama, konsep atau tips sehat psikologis di saat krisis adalah batasi informasi. B-nya ini batasi informasi. Hindari informasi yang membuat diri kita tidak nyaman. Termasuk adalah informasi dari sumber yang tidak dipercaya. Kalau sumbernya tidak dipercaya, sudah barang tentu itu harus kita buang. Sumber dipercaya, tapi membuat diri kita tidak nyaman, hindari. Jadi kalau sumber yang tidak percaya, hoax dalam bahasa kita, ini sudah pasti buang jauh-jauh yang kayak gitu. Kalau kemudian sumbernya dipercaya nih, tapi membuat kita tidak nyaman juga, hindari saja. Jadi saya menyarankan buat mereka yang memang sudah ada indikasi memiliki kecemasan terhadap COVID-19 ini, tidak perlu terlalu mencari informasi yang berlebihan. Tetap well informed, tetap memiliki informasi yang baik secukupnya, dan dari sumber-sumber yang bisa dipercaya itu tadi, gitu ya. Karena nanti kalau kita berbicara informasi sekarang ini luar biasa dahsyatnya, apalagi dibumbui dengan macam-macam gitu ya. Kadang kita jadi ya pasti nggak nyaman. Kalau dalam bahasa saya, sudah nggak nyaman saja udahlah, mendingan nggak usah gitu. Kalau buat yang memang sudah ada informasi gejala-gejala seperti tadi gitu ya, memiliki kondisi kecemasan, gejala-gejala awal, gunakan HP, smartphone untuk misalkan dengarkan cara-cara main menyejukkan gitu ya, dengarkan misalkan lantunan ayat-ayat Al-Quran gitu kan, dengarkan musik. Tadi B ya, batasi informasi. Yang kedua adalah M, menenangkan diri. BML, yang M-nya ini menenangkan diri. Jadi lakukan aktivitas di saat pandemi COVID-19 ini adalah aktivitas yang menenangkan diri kita. Apa aktivitas yang menenangkan diri kita?
beribadah. Jadi kalau kita sholat itu menenangkan diri, zikrullah itu menenangkan diri. Bagi yang non muslim ya sesuai dengan kepercayaannya. Karena aspek ibadah ini, kalau yang saya pahami dalam koridor Islam, misalkan kaitannya dengan zikrullah, di situ jelas ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, bahwa dengan kita mengingat Allah, zikir kepada Allah akan membawa ketenangan dalam hati kita. Berdoa, ataupun kalau dalam aspek psikologisnya kita diajarkan untuk relaksasi. Yang paling mudah mengatur pernafasan gitu ya. Teknik bernafas segi 4 itu bagaimana kita menarik dalam hitungan 3-5 detik menarik nafas. Kemudian berikutnya adalah tahan nafasnya 3-5 detik lagi. Kemudian tahap berikutnya adalah buang nafas 3-5 detik juga. Dan setelah itu tahan lagi nafasnya gitu. Itu bagian dari relaksasi. Dan kalau kami sering menyampaikan terkait dengan bagaimana kita mencoba untuk melakukan relaksasi ini, kita combine dengan aspek keagamaan kita. Nah, berikutnya tips yang kita lakukan adalah lakukan pola hidup sehat. BML, L-nya adalah lakukan pola hidup sehat. Karena hadirin para pemirsa SOS, ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, kaitannya dengan kecemasan ini sering ada pola fisik mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi fisik. Yang ini berarti kalau kondisi badan kita tidak sehat, ada kecenderungan akan sangat mempengaruhi pola pikir kita. Maka tetap harus dijaga dalam konteks fisik ini, apalagi COVID ini terkait dengan imunitas tubuh. Jadi kalau kita bertanya, berdialog dengan para petugas medis, dokter dan sebagainya, COVID ini karena sangat berkait dengan imunitas tubuh. Makanya yang dijaga selain masalah jarak tadi penularannya ya, droplet itu yang kita pakai masker supaya nggak kena droplet orang lain gitu ya. Selain masalah jarak, masalah kerumunan yang kita hindari, ini juga masalah imunitas. Makanya kan yang disarankan oleh para petugas medis kita mengkonsumsi vitamin C misalkan. Kalau yang suka herbal, pakai herbal yang alami seperti jahe gitu ya. Yaitu kalau menurut saya preferensi, masing-masing punya pendekatan yang berbeda, upayanya pada tujuan yang sama, yaitu menjaga imunitas. Silakan gitu. Nah, menjaga imunitas tubuh ini ya dalam beberapa preferensi kita melihat ya istirahatnya cukup gitu. Nah, ini buat orang-orang yang sudah mulai nanti ada gejala stres, depresi, anxiety, ini nanti ada biasanya kecenderungan menderita sulit tidur gitu. Usahakan untuk tetap memiliki tidur yang cukup, atau dalam bahasa kita sekarang itu juga ada tidur berkualitas gitu. Bagaimana tidur kita berkualitas? Konsumsi makanan yang halalan thayyiban, sehat dan halal yang baik. COVID-19 ini mengajarkan kepada kita bagaimana ada yang mengungkapkan munculnya dari kebiasaan konsumsi hewan-hewan yang justru tidak, ya nggak usah dari perspektif kita sebagai orang Islam gitu ya, Muslim, perspektif secara umum saja, hewan-hewan yang dikonsumsi ini dalam aspek nggak usah dari halal lah gitu ya, tapi toyib atau dalam perspektif sehat gitu, medis itu ya nggak sehat gitu. Nah ini dihindari. Kita mulai untuk mengkonsumsi yang halal dan sehat gitu. Halal kalau buat muslim sudah pasti, tapi harus ditambah dengan sehat, yaitu baik, toyib, sehat, baik. Kemudian olahraga teratur. Nah ini kondisi seperti sekarang tinggal kreativitas aja lah kita gitu. Kalau misalkan olahraga itu nggak harus
ya kalau ruangan terbuka di perumahan yang relatif bisa dijaga, menjaga diri dari kerumunan kan, beberapa tenaga medis, dokter juga menyarankan nggak apa-apa gitu, sepeda di komplek yang nggak ramai gitu, di tempat yang nggak ramai, atau kemudian jalan santai di tempat yang tidak ramai. Tapi kalaupun misalkan tempat kita ramai, ya di dalam rumah kita stretching, kemudian lari-lari di tempat begitu kan ya, push up, sit up, back up. Kalau yang laki-laki kan sudah hampir menjadi bagian yang sering diajarkan begitu kaitannya dengan olahraga seperti itu tadi. Nah, yang tidak kalah penting adalah aspek higienis atau kebersihan dari kehidupan kita. COVID-19 ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita betul-betul menjaga, sering untuk cuci tangan kan gitu ya. Kalau keluar rumah, SOP-nya itu sebelum masuk rumah semuanya sudah disemprot desinfektan begitu kan ya. Kita akhirnya belajar lagi hal-hal yang kecil gitu. Padahal beberapa ulama, beberapa guru, ustadz-ustadz kita mengajarkan ya, kalau dari luar rumah itu sebelum masuk rumah atau sebelum bertemu dengan keluarga sudah dalam kondisi minimal wudhu gitu kan. Ketika ini sudah kita lakukan, para pemirsa SOS, ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, akhirnya kita menjadi tidak perlu terlalu khawatir lagi gitu. Kita sudah lakukan sesuai dengan protokol. Misalkan kalau sekarang sebagian masjid sudah dibuka, kita sudah sholat ada jarak selang satu saf dengan jamaah yang lainnya, kita pakai masker gitu ya buat masjid yang sudah dibuka. Apalagi aturan buka masjidnya juga, kalau kita baca aturannya itu nggak mudah sebenarnya, harus ada izin dari pemerintah setempat, dari kelurahan kan gitu ya, untuk menyatakan bahwa itu adalah di zona hijau gitu. Sementara kalau zona merah, berdasarkan informasi dari surat edaran MUI, fatwa MUI, masih sholat di rumah juga nggak apa-apa gitu. Lakukan itu, insya Allah kita akan terhindar dari kecemasan tadi. Maka ketika kita sudah lakukan itu, sudah, akhirnya kita pasrahkan, kita ikhlaskan. Yang menarik ya, kembalinya kepada aspek agama lagi gitu. Pasrah, ikhlas, kita sudah lakukan apa yang disuruh dari aspek medis, misalkan dari aspek kesehatan, dari protokolnya kita sudah jalankan, ditambah lagi kemudian kita lakukan dengan doa, dengan keimanan, dengan ibadah kepada Allah. Insya Allah sudah menjadi hal yang tidak perlu kekhawatiran yang berlebihan lagi. Maka tadi batasi informasi, menenangkan diri kita, buat aktivitas yang nyaman. Nanti juga kalau dikaitkan dengan anak-anak nih, ini sebagian sampai tahun ini full anak-anak belajar atau sekolah dari rumah. Maka ini juga ada tantangan tersendiri bagi pada orang tua, bikin aktivitas yang positif, yang menarik, sehingga ya dengan aktivitas menarik dan positif itu justru akan mengurangi stres orang tua gitu. Jadi anak sudah bisa katakanlah kalau yang masih kecil bermain dengan permainan yang baik gitu ya. Dan terakhir tadi sekali lagi dikaitkan dengan lakukan pola hidup sehat, BML, batasi informasi, menenangkan diri, lakukan pola hidup sehat. Insya Allah dengan tips ini kita bisa mencegah pandemi COVID-19 ini, sehingga kita tidak atau terhindar dari anxiety disorder atau kecemasan, atau juga tadi ketakutan berlebihan terhadap sesuatu, fobia disorder atau gangguan fobia. Demikian untuk edisi SOS pada pagi hari ini menjelang siang ini. Semoga bermanfaat bagi ayah bunda dan keluarga hebat serta pemirsa SOS dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.